Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah jemu memberikan kita rahmat serta karunia sepanjang hayat, sepanjang hidup kita. Ini nikmat sehat, nikmat iman Islam adalah bagian yang kita rasakan nyata dalam kehidupan kita. Doa keberkahan, Ibu Bapak sekalian, tentu tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad SAW, sebagai bagian dari kesyukuran kita untuk nikmat Islam iman, dan mudah-mudahan ini tercatat sebagai bukti bahwa kita adalah umat yang selalu berusaha meneladani beliau dalam seluruh aspek kehidupan. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pada kesempatan kali ini kita sudah berhimpun. Mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki seoptimal mungkin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-23, ya, di mana pada pelajaran sebelumnya kita sudah membuka sebuah pemahaman, ya, clue bahwa pelajaran 23 ini bicara tentang nama-nama Allah, itu berkaitan dengan sifatnya. Nah, lalu dari aspek kebahasaan kita sudah menyampaikan sebagai pengkondisian awal bahwa pelajaran 23, pelajaran 24, dan pelajaran 25 adalah materi yang berfokus pada bentuk 4, bentuk sifat. Ya. Untuk itu, mari Ibu-ibu Bapak sekalian, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Ibu-ibu Bapak sekalian, izinkan kami menampilkan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu kita akan masuk ke Tanmiyatul Mufradat. Kita akan masuk ke Tanmiyatul Mufradat berkaitan dengan kosakata penting dalam pelajaran yang ke-23. Apa saja itu, Ibu-ibu Bapak sekalian? Yuk kita lanjutkan, ya, lebih jauh kita akan pahami. Yang pertama, Ibu-ibu Bapak sekalian, akan kita pahami lebih lanjut, ya, yaitu dari ungkapan huwallahul mutakabbir. Ini pada pelajaran kita sebelumnya, ya, pada pelajaran kita sebelumnya ini Pak Hamid nih, Pak Hamid yang membahas, ya, ungkapan al-mutakabbir. Waktu itu apa, Pak Hamid, yang makna yang Bapak miliki untuk al-mutakabbir sebagai sifat Allah? Allah yang memiliki. Allah yang lupa. Mutakabbir. Ada catatan dulu Pak Guru. Ya, kita lihat, ya. Memiliki segala keagungan. Iya. Catatan saya. Itu, ya, memiliki segala keagungan. Baik. Kita lihat, Ibu Bapak sekalian,
Nah, kita lihat ya. Al-mutakabbir itu ya, 3 huruf dasarnya. Nah, 3 huruf dasarnya apa, ibu-ibu, apa sekalian yang bisa kita kenali dari kata tersebut? Kaf, ba, ro. Iya, ada kaf, ada ba, dan ro. Yang populer di kita adalah akbar. Akbar. Ya. Akbar adalah pengembangan lebih lanjut dari kata apa, ibu bapak sekalian? Akbar dari Kabir. 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 Iya, bagus ya. Akbar adalah pengembangan lebih lanjut dari kata kabir. Kata kabir itu tersusun dari kaf, ba, dan ro. Apa makna akbar? Akbar paling besar. Ya, paling besar. Apa sinonim dalam bahasa Indonesia untuk kata besar? Paling agung gitu Pak. Apa? Besar, apa sinonimnya dalam bahasa Indonesia kata besar? Maha agung. Kalau Paling kalau agung. Bu Yurlis mah gadang. Kalau Bu Yurlis mah gadang gitu. Tuh, di bukit apa Bu Yurlis yang jam yang gadang? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi Pak, Pak Iya. Guru. Siapa tahu nanti Bu Yurlis ada inspirasi nanya, Pak Guru pernah ke sana nggak? Oh iya, saya jawab dengan segera, belum. Siap Pak Guru, nanti saya antar Pak Guru. Ini saya udah beberapa kali nih saya tanam ranjau, ternyata belum ada yang meledak nih. Iya, kalah kita mah yang mainnya ke Jogja ya. Ya, jadi ada kata besar, ya, ada kata besar. Bu Fatimah aja udah mangking, udah dinikmati dengan penuh bahagia dan Pak Hamid Pak Guru. Saya. ya, ada kata besar, ada kata agung, ada kata gitu. Itu ya. Gadang. Ada gadang, gitu. Apalagi gede ya, ada kata gede. Gede. Ada gede gitu. Nah, dari situ kemudian ibu bapak sekalian, coba kita lacak lagi ya. Kita lacak ya ibu-ibu, bapak bayangkan tuh di dalam walaupun saya tidak tuliskan ya, bayangkan di dalam imajinasi pikiran ibu bapak sekalian dari kaf, ba, dan ro gitu ya. Ini kan bisa kita lihat ya. Apa yang terjadi pada kata ini seperti ibu-ibu, bapak mudah-mudahan ingat kata nazala. Masih ingat nazala? Nazal. Menurunkan. Masih ingat kata nazala? Nazala? Turun. Ya, bagus ya. Ya, Guru. Kata nazala turun. Bisa berkembang menjadi anzala. Apa maknanya anzala? Turun berkali-kali. Menurunkan. Ya, dari nazala turun berkembang menjadi anzala, maknanya menurunkan. Oke. Menurunkan. Anzala mudhari'nya apa ibu bapak sekalian? Anzala. Yunzilu. Ya, bagus ya. Kalau nazala yanzilu turun. Anzala yunzilu menurunkan. Ya, baik. Nah, coba diingat-ingat kemudian kata yang juga bermakna menurunkan selain anzala apa? Kata yang bermakna menurunkan ya, selain anzala yunzilu apa ibu bapak sekalian? Dari 3 huruf pokok yang sama juga tapi polanya yang berbeda, bentuk katanya yang berbeda. Nazala gitu kali Pak Guru. Ya, oke, bagus. Alhamdulillah ada yang ingat ya. Kata anzala yunzilu
bermakna menurunkan, sama maknanya dengan nazzala yunazzilu. Nah, berarti nazzala yunazzilu juga bisa berarti apa? Menurunkan. Menurunkan. Jadi ada awalan ada akhiran Kan. 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 Ya, ada awalan ada akhiran kan. Kan. Nah, itulah yang kita temukan, Ibu Bapak sekalian, pada kata kabbaro, yukabbiru, Yuk. takbir. Nah, seperti nazzala, yunazzilu, terus masdarnya Tanzil. tanzil, gitu ya. Tanzil. Kabbaro, yukabbiru, takbir. Nazzala, yunazzilu, tanzil. Ya, karena itu nih kata kabbaro di antara maknanya adalah mengagungkan. Modalnya apa tadi? Agung. Apa persamaan mengagungkan? Agung. Membesarkan. Ya, membesarkan. Apa? Itu ya secara dari segi substantif ya. Kabbaro yukabbiru, takbir secara substantif bermakna mengagungkan. Ya, mengagungkan di sini apa maksudnya? Mengakui keagungan. Ya, mengakui keagungan. Nah, itu secara substantif, artinya mengagungkan. Secara ritual atau dalam bentuk aktivitas fisik, ya, kabbaro yukabbiru takbir bermakna mengucapkan Allahu Akbar. Kabbaro yukabbiru takbir bermakna mengucapkan Allahu Akbar. Ini kan serupa dengan beberapa kata yang lain. Misalnya, kalau kabbaro yukabbiru takbir mengucapkan Allahu Akbar, kalau sabbaha yusabbihu tasbih apa? Mengucapkan tasbih. Alhamdulillah. Subhanallah. Mengucapkan Allah. Subhanallah deh. Subhanallah. Iya. Nah, kalau hamada yuhammidu, ini Bapak Hamid ini. Hamada yuhammidu, tahmid apa? Memberikan pujian. Alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah. Ya, mengucapkan alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Gitu, ya. Sama dengan halala yuhallilu tahlil apa? Kan mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu. Makanya bertasbih, bertahmid, bertakbir. Nah, gitu kan. Jadi itu dari segi apa? Saya sebut tadi dari segi secara ritual ya, secara ritual. Oke, kita lanjutkan berikutnya Ibu Bapak sekalian. Kabbaro berarti ini dari segi telaah kebahasaan inilah 3 huruf tambah 1. Polanya apa Ibu Bapak sekalian? Kabbaro yukabbiru. Fa'ala. Ya, Pola kedua. Nah, sekarang coba Ibu Bapak sekalian lanjutkan ya. Tuh. Kabbaro 3 tambah 1. Kita kembangkan pemahamannya sekarang 3 tambah 2. Kalau 3 tambah 2 apa yang identik? Kalau 3 tambah 2 penanda utamanya 3 tambah 2 ada tak. Ada taknya. Nah, ada taknya. Tak tambahan. Sehingga dari kabbaro berkembang menjadi takabbaro. Ya, takabbaro, ya takabbaru,
Ya, Pak. Takabur. Ini yang masuk dalam bahasa Indonesia tuh. Jangan takabur. Tapi kalau bahasa Indonesia nggak ada double ya, nggak ada bunyi tasdidnya. Takabur katanya. Ya. Takabbaro. Ya takabbaru. Iya. Takabur. Bar- Ya, bentuk sifahnya apa? Bentuk sifahnya? Mutakabbir. Ya, Takabir. apa ilmu kita sebelumnya untuk bentuk sifah yang diawali dengan mim? Mutakabir. Ya, ada lebih dari 3 huruf Nah, dasar. betul ya. Tiga. Ya, manakala dia adalah pengembangan dari fiil yang madinnya lebih dari 3. Ya. Dari 3. Oke. Ibu-ibu, Bapak sekalian, kira-kira kalau ibu-ibu berkesempatan nih mendapatkan amanah untuk menjawab pertanyaan berikut ini, kira-kira ibu bapak akan jawabnya gimana kira-kira? Apa pertanyaannya Pak Guru? Apa hubungannya antara mengagungkan dengan sombong? Apa hubungannya antara mengagungkan dengan takabur? Kira-kira apa hubungannya? Karena takabur kalau mengagungkan membuat Allah agung, membuat Allah besar. Tapi kalau sombong diri yang dibesarkan gitu mungkin Pak. Bagus Bu Munti, udah ini pelajarannya ada pelajaran tasawuf Bu Munti jawabannya. Secara kebahasaan coba Ibu Bapak sekalian. Apa hubungannya antara Kalau mengagungkan mengagung dengan positif, takabur atau sombong? sombong negatif. Kalau mengagungkan positif. Wah, Bu Susi berarti sudah berkomentar dari sisi etika, dari segi moral. Dari segi moral. Ayo Ibu Bapak sekalian, dari segi bahasa, apa hubungan antara Hubungannya tidak mengagungkan baik-baik dengan saja, Pak. takabur atau sombong? Apa ya? Sama-sama membuat besar, Pak Guru. Iya, sama-sama membuat besar. Woi, ini dari sudut Sombong pandang kan sifat. biologis nih kayaknya nih, membuat besar katanya. Ayo dari segi Sombong mungkin bahasa. sifat ya Yang Pak. satu, Mungkin sombong sifat mungkin membesarkan Pak. Allah, yang satu membesarkan diri. Gitu. Iya, Betul seperti bagus. tadi Bu Muti. Luar biasa. Nah, coba kalau begini Ibu Bapak sekalian. Kalau begini. Ya. Kalau misalnya kita katakan takabur adalah buah dari Sombong. atau hasil dari atau dampak dari pengagungan Terhadap diri sendiri. Dari sini. Pengagungan kekuatan sendiri. Seolah-olah dia punya kekuasaan. Ya. Jadi katakan begini, setelah distimulasi dengan gitu ya, distimulasi dengan pengagungan, hebat. Nah, kamu agung. Nah, kamu besar. Apa dampaknya? Takabur. Nah, Takabur sombong. Nah, coba begini Bapak sekalian. Kalau setelah diberikan, kalau tadi kan diberikan pujian ya, diberikan pujian, kamu hebat, kamu agung, kamu. Nah, kalau misalnya diberikan ilmu, dikasih ilmu, kira-kira apa efek yang dampak yang akan lahir ketika seseorang dikasih ilmu, apa yang akan terjadi pada orang tersebut? Pintar. Mirip Pintar dan bijaksana. Ini ilmu dulu gitu. Dikasih ilmu, maka orang itu akan apa? Ulama, berilmu. Ulama ya, jadi ulama. Berilmu ya. Alim Ya, ulama. bagus. Kalau dikasih ilmu, ibu-ibu, bapak jadinya belajar. Gitu. Ya, dikasih ilmu, jadinya belajar. Gitu. Oke. Nah, jadi ini maksudnya tadi ingin mengatakan bahwa ini kabaro, polanya tadi adalah fa'ala, menjadi takabbaro, polanya tafa'ala, itu memperlihatkan ada hubungan sebab dan hasilnya. Gitu. Antara sebab
Oh. perlakuan dan hasil yang timbul olehnya. Gitu ya. Jadi ada proses ya, ada proses yang lahir dari perlakuan tersebut. Oke. Ya, itu sekilas untuk mengatakan bahwa ada hubungan. Nah, ada hubungan ya. Nah, kita lanjut berikutnya, Ibu Bapak sekalian. Ya. Kabbaro 3 tambah 1. Takabbaro 3 tambah 2. 2. Dengan penanda utama ada Ta. ta. Ta di depan. Sekarang, manakala dari 3 jadi 6, apa penanda utamanya? Alif. 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 Penanda utamanya sin. 3 sin. tambah 3, penanda utamanya Sin. adalah sin. Kenapa sin? Sin itu kan mirip angka 3. Kebayang nggak, Ibu Bapak sekalian? Oh, iya. Bayang nggak Iya. kalau Iya, sin iya. itu kalau ditulis mirip seperti angka 3. Ya. Gini. Itu. Kalau 3 tambah 1, penanda utamanya kan alif. Kalau 3 tambah 2, penanda utamanya adalah ta. Nah, kalau 3 tambah 3, penanda utamanya adalah Sin. sin. Nah, coba lihat sekarang ya. Polanya apa yang kita punya? 3 tambah 3, polanya adalah istaf'ala, yastaf'ilu, Yastafilu. istif'al. Nah, jadi dengan modal kaf, ba, ro, berkembanglah kata istakbara, yastakbiru, istikbar. Nah, baik, ibu-ibu, apa sekalian, coba perhatikan maknanya. Ya, coba perhatikan maknanya. Artinya apa? Istakbaro yastakbiru. Takabur. Sombong. Ada nggak perbedaan arti antara takabbaro dengan istakbaro? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Sama, Pak Gun. Sama, artinya sama. Tapi maknanya kira-kira sama atau beda? Beda. Beda. Harus berkata begitu kita. Tuh. Kenapa? Pasti beda. Ya. Kalau maknanya sama, untuk apa bentuknya? Beda. Beda. Tuh. Dan ini adalah kesempatan bagus untuk kita ingat ilmu kita dulu. Apa ilmu kita? Bahwa bahasa itu minimal terdiri dari apa? 3. 3 kata dasar. Bukan itu mah ciri khusus bahasa Arab itu. Bahasa itu SPO minimal bukan, Pak, ya? terdiri, bukan, itu struktur kalimat itu. Bahasa itu minimal terdiri dari baik, kalau lupa ya kita ingatkan. Minimal terdiri dari bentuk dan makna. Oh, ya. Bentuk dan Itu minimal terdiri. Kalau salah satunya hilang, enggak jadi bahasa itu. Ada bentuk tapi enggak ada makna, bukan jadi bahasa. Itu. Apa contohnya? Sabas bragedik dem-dem. Ada kan bentuknya, Ibu Bapak dengar tadi kalau nggak ada gangguan. Kalau ditulis juga ada. Sabas bragedik dem-dem. Gitu. Atau similikiti. Apa? Ya pada mulanya bentuknya ada, tapi maknanya apa? Enggak jadi bahasa begitu. Sampai akhirnya nanti dikasih makna. Siapa yang memberi? Ya manusia bisa menyepakati. Atau sebaliknya ada makna. Tuh, ada makna. Maknanya apa? Ini mau dikasih nama apalah ini ya, gitu ya. Ada. Apa sih yang Anda rasakan? Ada, saya rasakan, tapi
apa nyebutnya apa gitu nyebutnya ya nggak jadi bahasa juga kan. Ya, yang kita sebut itu apa? Bahasa kalbu. Itu kan bahasa kalbu adalah makna yang tidak bisa berwujud dalam bentuk. Didengar juga nggak bisa, ditulis juga tidak bisa. Kalaupun bisa keluar, yang keluar jadinya air mata. Kalau ditanya apa yang dirasa, entahlah, susah diungkapkan dengan kata-kata. Nggak jadi bahasa. Nah itu tadi kita bilang ya, ini momen bagus untuk mengingatkan kembali ilmu kita bahwa bahasa itu minimal terdiri dari bentuk dan makna. Nah, coba ibu-ibu sekalian, bagaimana kira-kira membedakan antara takabur sebagai padanan takabbaro dengan takabur sebagai padanan dari istakbaro. Kira-kira bagaimana membedakannya? Oke, saya kasih clue lah. Ya. Saya kasih clue. Kira-kira songongan mana? Gitu loh. Kira-kira songongan mana itu antara takabbaro dengan istakbaro? Songongan yang lebih banyak. Yang kedua banyak Yang paling ini, yang banyak. Nah, Yang iya, banyak, gitu. banyak hurufnya. Tuh, Yang bawah. tuh, dia dapat kan udah. Ya. Tuh, Ya. ini songongan istakbaro dari Semakin mana? Oh, lebih banyak huruf Ya. yang membentuknya. Lebih banyak hurufnya. Banyak, lebih gede itu. Ya, ini kan sama-sama kendi juga gitu ya, sama-sama kendi, tapi ada gede ya gede berarti airnya lebih gede. Tapi ya disebut kendi juga gitu. kentang. Nah, Ya, ya. di situ masuklah ini kampanye kita. Kampanye kita apa, Ibu Bapak sekalian? Belajar memahami bahasa Arab, ya, termasuk di situ Al-Quran. Tidak cukup hanya dengan memperhatikan terjemahan. Enggak cukup. Karena kalau diterjemahkan nggak ada beda, persis sama itu arti antara takabbaro dengan istakbaro. Hanya ibu-ibu bapak sekalian yang beruntung karena sabar menunggu momen ini saja yang bisa merasakan. Oh, ini kalau istakbaro itu mah songong pisan euy. Ini mah sombongnya tingkat dewa nih istakbaro ini. Songongnya udah itu sampai menyundur langit nih kalau istakbaro di sini. Itu banget dah pokoknya. Seperti kata Bu Yayu apa? Gede dengan guede. Gede dengan guede katanya. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian, tanmiyatul mufrodat kita yang pertama. Ya, tanmiyatul mufrodat kita yang pertama. Itu. Oke, coba kita lihat sekarang. Ya, lebih lanjut kita pahami kata-kata tersebut, ya. Kata-kata tersebut di dalam kalimat lebih lengkap. Yang pertama, kita lihat ibu-ibu, bapak sekalian, penggunaan masdar dari kata kabbaro. Ya, penggunaan masdar dari kata kabbaro. Monggo, silakan dibaca ibu bapak sekalian contoh lengkapnya. As-sholatu awal Iya, baik. Apa kira-kira makna dari kalimat yang baru saja kita baca, ibu-ibu, bapak sekalian? Sholat itu diawali takbir, diakhiri salam. Bagus ya. Nih, seumpama ada yang penasaran, di-nya itu dari mana kira-kira? Nah, iya. Harusnya awalnya itu ada haknya. Sholat itu Ya, bagus ya. Bagus Bu Susi. Ini cepat nih fast respon Bu Susi. Oh iya. Sholat awalnya takbir, akhirnya salam. Nah, kalau at-takbir tadi apa maknanya? Mengucapkan Ucapkan takbir. Allahu Akbar.
berarti apa asli maknanya? Mengucapkan salam. Mengucapkan Iya, salam. mengucapkan Assalamualaikum. salam. Gitu. Gitu. Tapi dari mana itu tadi ada diawali? Ya enaknya kok begitu enaknya. Enak. Maknanya Nggak enaknya gimana apa-apa bahasanya? ibu bapak sekalian itu asalkan diakui secara terbuka gitu. Yang dulu yang bikin kita Iya. rada itu ya nyari di mana selahnya ya. Dari mana? Enggak dibilang-bilang. Padahal mau bilang enaknya aja begitu kan berat betul ya gitu. Kalau tadi Bu Susi kan bagus tuh. Awalnya dari mana nyaknya? Dari haknya gitu. Oke. Baik. Itu dia contoh penggunaan at-takdir. Ada pertanyaan ibu-ibu bapak sekalian sebelum kita lanjut ke Taniyatul Mufrodat berikutnya? Enggak ada, Pak Guru. Tidak, Pak Ya, Guru. baik. Kita lanjutkan ibu bapak sekalian. Kata berikutnya adalah dari ungkapan Allahu huwal musawwir. Yaitu pada ungkapan al-musawwir. Nah, al-musawwir ini bentuk sifah. Nah, kembali lagi tadi ya, ingat ibu-ibu sekalian ya, tiga bersaudara ini, 2, 3, 2, 4, 25 sifah itu. Pokoknya bahasa Arab Qurani itu otak-atik ya, itu tentang sifah itu di 23, 24, 25. Ya. Sifah ketika diawali dengan mim awalnya indikasi bahwa dia merupakan pengembangan dari fi'il madin lebih dari 3 huruf. Nah, apa itu? Nah, itu musawwir, sawwaro, sama dengan kabbaro, sama dengan kabbaro. Jadi kalau lebih dari 3 huruf, itu yang kita sebut dengan seragam saja dia. Sawwaro, kabbaro, nazzala. Ya, mudhari'nya apa? Yusawwiru, yukabbiru, yunazzilu. Sama. Masdarnya apa? Taswir, takbir, tahmid. Tapi saya belum pernah ketemu itu. Batu bara, bahasa Arab itu belum pernah ketemu itu. Kalau batu yang itu sih, itu batu itu Hajar Aswad sih, sering itu diomongin. Aja. Ya, taswir gitu. Sifatnya adalah musawwir. Bermakna apa? Membentuk atau menggambar. Ya, membentuk atau menggambar. 3 huruf pokoknya bisa ya Ibu Bapak prediksi ya dari tasrif kata tersebut apa 3 pokoknya? Sod, waw, ro. Iya, ada sod, ada waw dan ada ro. Nah, yuk kita lihat ya. Kita lihat contoh penggunaan mudhari'nya di dalam kalimat lengkap. Silakan dibaca ibu-ibu bapak sekalian kalimat lengkapnya. Huwaladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha'. Dia yang membentuk. Iya, baik. Baik. Ibu-ibu, bapak sekalian, silahkan diamati lagi contohnya. Apa ada kata, ungkapan yang belum terpahami maknanya? Saya oke, Pak Guru. Oke, baik. Ibu-ibu, yang lain bagaimana? Untuk menunjukkan kesyukuran yang seperti ini jangan diremehkan itu. Bisa mengungkapkan dalam bahasa Indonesia apa yang kita pahami dari sebuah kalimat bahasa Arab
wah itu bagi saya ya, bagi saya itu membahagiakan. Nah, karena itu Ibu Bapak sekalian, saya punya kebiasaan yang tidak disukai oleh sebagian orang yang ingin hanya belajar dengan mendengar. Apa itu? Meminta Ibu Bapak untuk membagi itu. Nah, kenapa? Saya senang gitu kalau dengar itu peserta itu, jamaah itu, murid yang kasih tahu, ini Pak Guru yang saya pahami, ini Pak Guru yang saya bisa tangkap maknanya, ini Pak Guru yang bisa saya ungkapkan. Tuh. Saya lebih bahagia itu kalau ibu-ibu yang bapak yang mengungkapkan itu daripada saya yang cerita, oh ini artinya ini, oh ini maksudnya ini rasanya kalau saya itu egois ya kalau saya saja yang memahami, saya juga yang menceritakan pemahamannya. Nah, karena itu Ibu Bapak sekalian, walaupun ya namanya juga manusia beragam ya cara pandang dan cara pikirnya, tetap aja saya begitu dari dulu. Walaupun nggak disukai oleh sebagian orang, katanya nggak ngerti orang tua. Ya Allah, bukan nggak ngerti orang tua, justru saya mah sebagai anak muda ingin dengar fatwa, ingin dengar nasihat, ingin dengar petuah dari orang tua. Ya, orang tua kita Bu Yayu ingin saya dengarkan petuahnya sekarang. Baik, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Walazi yusawirukum fil arhami kaifa yasha. Dia Allah ya, dia yang membentuk kalian di dalam rahim sebagaimana Allah kehendaki, dia kehendaki. Iya, gitu, oke, bagus. Bagus nih. Nah, kalau udah dapat sampai begitu itu bagaimana yusawirukum kan tadi ini kan ada makna ini ya, ada makna mekan ya, itu ada makna mekan. Seperti kalau masuk menjadi memasukkan, gitu ya. Oke. Seperti kalau keluar mengeluarkan. Nah, kalau ini ya ada makna demikian, mekan itu di antara maknanya secara kebahasaan itu mengisyaratkan ada proses di situ. Ada proses. Seperti tadi dari masuk memasukkan itu berarti kan ada proses perpindahan. Ada proses. Begitu juga hal ini kan membentuk ya. Pembentukan. Maka proses pembentukan itu terjadi. Nah, ibu-ibu, bapak lebih paham dari saya, apalagi Bu Mute ya, lebih paham itu tentang awalnya seperti apa, habis itu berubah jadi apa, habis itu berubah jadi apa-apa dan sebagainya gitu. Saya belum ketemu itu ada teknologi yang bisa mengintervensi, jangan ke situ larinya, begini aja. Hidungnya jangan begitu, tambahin. Atau juga kenyataan banyak yang lahirnya pesek, ternyata berikutnya jadi mancung. Ada juga sebaliknya. Waktu kecil kelihatan mancung, udah gede kemana itu si mancung katanya. Si mancung udah habis ditelan masa gitu. Oke, baik itu ya contoh dari yusawir. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian, kita lanjutkan. Dari 3 huruf pokok tersebut, dalam bahasa Arab, kita punya kata surah. Ya, ada kata apa, ibu bapak sekalian? Surah. Surah. Nah, ini sod ya, sod. Bedakan dengan surah, yang berarti surat. Surat dalam Al-Quran. Surah itu jamaknya suar. Bisa bermakna bentuk, bisa bermakna gambar, bisa bermakna foto. Jadi ingat slang saya, masihkah ada fotoku di dalam dompetmu? Jadi kalau gambar fotoku gimana jadinya? Surati. Tapi kalau sekarang bukan hanya dompet sekarang. Masihkah fotoku jadi foto profil HP-mu?
Itu ya. Surah, bentuk gambar foto. Itu kata surah. Kata surah. Sudah selesai ya, Taniyatul Mufrodatnya sudah selesai. Ada pertanyaan Ibu-ibu Bapak sekalian terkait dengan pemahaman makna berhubungan ya. Iya. Pak Guru mau tanya, Silakan. Bu. misalnya fiil madinnya lebih dari 3 huruf. Iya. Dia kata sifat itu diawali mim atau ada yang enggak diawali mim? Yang Ibu dapatkan penjelasan dari saya, Ibu apa penjelasan dari saya? Kalau lebih dari 3 huruf, kata sifatnya diawali mim. Ya, baik, betul itu yang kita sampaikan. Dari beberapa bentuk sifat yang kita pahami gitu ya, ketika madinnya lebih dari 3 huruf, karakter bentuk 4-nya diawali dengan mim. Ya, betul itu Bu Ida, begitu pelajaran kita. Apa pertanyaannya dari situ? Kalau yang kabar atas lebih dari 3 itu kan ada tasdid Pak Guru. Kata Iya, betul. sifatnya kosong. Ya, iya betul. Kata sifatnya Berarti- kosong seperti biasa. Dalam bahasa Arab mungkin Ibu Ida sedang tidak mengingat karakter bahasa Arab Qur'ani yang pantas. Masih ingat Bu Ida? Terbatas. Iya. Pemahaman Dengan terbatas. keterbatasan tersebut, ya, dalam bingkai keterbatasan tersebut, tidak semua bentuk dimunculkan. Beda dengan Arab reguler, Bu Ida. Tuh, sampai-sampai di Arab reguler kita punya fiil amr untuk kata kholako. Apa fiil amr untuk kata kholako, Bu Ida? Nggak tahu Pak Guru. Nggak tahu. Gimana ceritanya kan? Sudah belajar kita perubahan fiil amr itu, Bu Ida. Untuk fi'il amr ya. Kholako. Sampai-sampai kata kholako punya fiil amr. Tuh, kalau kata bahasa Arab Qur'ani, unik betul cara berpikirnya. Kok unik Pak Guru? Kholako kan artinya menciptakan. Yang menciptakan adalah Menciptakan. Allah. Wih, ada orang yang nyuruh Allah. Tuhan untuk menciptakan. Yang perintah. Ada yang memerintahkan. Itu. Jadi kalau di bahasa Arab Qur'ani tidak muncul bentuk 5 untuk kata kholako. Ya, begitu juga tadi ya. Tapi kalau di Arab reguler, Bu Ida, kita perlu berpikir sampai hal-hal yang tidak terpikir oleh orang sebelumnya. Kenapa? Karena nanti diharapkan Bu Ida dan teman-teman membuat kalimat sendiri gitu. Membuat kalimat sendiri baik secara lisan maupun tulisan. Tetapi kalau bahasa Arab Qur'ani karakteristiknya adalah pantas, memahami yang terbatas. Terbatas pada apa? Terbatas pada doa, pada bacaan, pada ayat-ayat populer. Jadi, ini Pak Hidayat itu luar biasa. Kalau tidak ditemukan dalam hadis, dalam doa, dalam ayat populer, tidak dimunculkan itu. Tidak dimunculkan. Itu. Tapi kalau di Arab reguler, ya bikinlah semua. Nanti siapa tahu ada yang kepingin mengarang kitab sucinya sendiri. Ngarang kitab suci sendiri. Dia bikin kalimat sendiri. Itu. Bu Ida sudah bisa bikin kalimat berapa puluh nih setelah belajar di bahasa Arab reguler dasar 1 dan 2, Bu Ida? Saya tidak bisa apa-apa. Kenapa Bu Ida? Karena saya nggak bisa apa-apa di bahasa Arab reguler. Alhamdulillah Bu Ida bisa menunjukkan tawaduknya. Wah, ini prestasi ini kalau udah begitu. Itu Bu Ida. Ya. Nanti gitu ya. Nanti kita akan bicara nanti. Nanti akan kita bicara nih. Karena itu hadir terus ya Bu Ida, ibu-ibu yang lain kalau tidak ada hal
Hadir terus. Kita akan mempelajari bagaimana apa proses yang terjadi sampai lahir bentuk sifat itu. Itu Bu Ida komentar saya terkait dengan pernyataan atau pertanyaan yang Bu Ida sampaikan. Oke, ada lagi yang lain? Enggak ada, Pak Guru. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Ya, ibu-ibu, bapak sekalian, masih ada kesempatan baik yang Allah berikan kepada kita. Kita lanjutkan materi kita dengan latihan. Tamrinat kita, ya, ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang berbeda susunan di buku, diikuti saja ini yang ada di dalam slide kita. Yang pertama adalah menjodohkan. Ayo Bu Ida, nih sudah sering sukses nih Bu Ida menjodohkan, ya, ya, menjodohkan kata dan kalimat. Wah, tinggal Bu Fatimah nanti. Ya, di sebelah kanan ini adalah nama-nama Allah. Nah, tugas kita semua, ibu bapak sekalian, memasangkan sifat tersebut dengan deskripsi penjelasan yang paling cocok. Sambil kita melatih kemampuan kita memahami, ayo kita baca bersama-sama. Sebelah kanan yang berwarna putih dulu ya, ibu bapak sekalian. Yang pertama ada kata apa di situ? Al-Quddus. Al-Quddus. Kemudian berikutnya Al-Mu'min. Al-Mu'min. Oke, berikutnya Muhaimin. Al-Muhaimin. Berikutnya Al-Bari. 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 Oke, bagus. Berikutnya Al-Jabbar. Jabbar. Apa pilihan yang tersedia untuk kita pasangkan? Yang pertama ada huwa khaliqul alam. Berikutnya innahu ala kulli qadir. Berikutnya Rabbana Indonesia baladan aminan. Oke, berikutnya Yusab. wa ma fil ardh. Yang berikutnya innallaha ya'lamu ma la na'lam. Ya, terakhir innaka khairul hafidhin. Nah, bagus. Nah, kalau ada yang sudah ketemu ini kayaknya cocok dengan ini pasangannya, boleh silakan ya disampaikan. Dari Al-Qudus, Pak Guru. Silakan Bu Ida, yang mana pasangan yang cocok untuk Al-Quddus? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Oke, baik. Saya tandain ya. Yang berikutnya. Al-Mu'min, Pak Guru. Ya, baik. Bagaimana? Mana yang dianggap cocok, paling cocok, Pak Hamid? Yang Rabbana ja'al Indonesia baladan aminan mutmainnat. Oke, bagus. Ya. Yang berikutnya, silahkan. Muhaimin, Pak Guru.
Iya, baik. Silahkan, Bu Fatimah. Cocoknya dengan yang mana? Innallaha ya'lamu ma la na'lam. Oke, bagus. Tuh, Bu Fitnah pandai mencari jodoh untuk kata ya. Berikutnya, Al-Bari, Pak. ya silahkan Bu Yayu, lebih cocok dengan yang mana? Yang pertama, Ya, apa huwa itu? khaliqu. Huwa Iya, al-bari, huwa iya. Oke, bagus. khaliqul Oh, Hmm. alam. Yang terakhir, Al-Jabbar, Pak. Al-Jabbar. ya, apa pasangan yang paling cocok? Sepertinya ya. Innallaha ya'lamu ma la na'lam. Iya, bagus. Nih, ini seleranya sama. Seleranya sama. Iya, Antara Bu Susi dan Bu Fatimah sama aku tertarik sama, pada Pak. calon yang sama. Masa sih? temenan. Masa Eh, sih? bukan ya, Bu Fatimah tadi bukan yang Robana ya? Aku innallaha ya'lamu, Bu. Apa salah aku ya? Hamid yang Robana. Enggak apa-apa, cocok gitu ya. Apa-apa, Bu. Udah Satu saking berdua. akrabnya. Memiliki mutlak. Oh, berarti yang kedua aja, Pak. Innahu ala kulli syai'in qadir aja. Ini teman yang bijak ya, untuk menghindari konflik. Salah. Gitu ya. Aduh. Bijak luar biasa ini ya. Oke, baik. Yang lain juga boleh, yang lain, monggo. Yang lain kalau ada pendapat yang berbeda gitu. Saya Al-Muhaimin, Pak Guru, beda. Oke, Saya baik. juga Al-Muhaimin kayaknya juga beda saya. Iya, yang mana? Bu Susi kalau Al-Muhaimin. Kalau saya Al-Muhaimin punyanya Pak ini tadi yang Robana Oke, baik. Al Boleh, Indonesia boleh. itu. Boleh. Ya. Yang Kalau- lain silakan. Kalau Berarti saya Al-Jabarnya Al-Muhaimin apa? yang paling bawah, Pak Guru. Paling bawah Boleh. Innaka khairul innaka khairul hafiz. Boleh. Ada hafiznya. Tuh, ini. Senang kita ini ibu-ibu sekalian, orang-orang merdeka ya. Berani memutuskan dan menyatakan pendapatnya. Wah, kalau Hampir nanti sama calon jawabannya. pemilu itu seperti ibu bapak yang tadi bersuara, akan terpilih pemimpin yang berkualitas nanti. Tapi kalau cuma diem aja nanti kata polling ya, kata polling itu yang banyak itu yang dia pilih, nanti kata survei itu yang banyak itu yang dia pilih. Lah kalau begitu yang menang adalah yang bisa bayar surveyor, nanti yang bisa bayar tukang survei nanti yang akan jadi pemenangnya. Kenapa? Karena banyak rakyat kita yang ketika lihat itu katanya banyak disukai, ikut disukai. Oke, baik. Ya, tapi bukan maksudnya bahwa Bu Yurlis suka ikut-ikutan, bukan. Maksudnya Bu Yurlis nggak kedengeran suaranya, itu aja. Ayo, Bu Bu Ida Yur. juga udah tadi ya. Bu Yayu juga sudah. Baik, mari kita lihat Ibu Bapak sekalian. Al-Qudus apa makna yang Ibu Bapak pahami dari ungkapan tersebut? Musabbihulahu. Al-Qudus apa maknanya? Suci. Maha suci, Pak. suci. Yang paling suci. Al-Qudus apa maknanya? Maha suci. Iya, Yang Maha Maha Suci. Suci ya. Maha Suci. Jadi, Kudus ya, hari Kudus. Ada hari Kudus. Hadis Qudsi, suci ya. Oke. Tadi Al-Qudus pilihannya satu, yaitu yang dianggap cocok satu, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa maknanya? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Apapun yang ada di langit Apa yang di langit dan di bumi bertasbih Mensucikan kepadanya. Iya. tasbih kepadanya. Jadi udah kita bahas ya, ini seperti polanya seperti kabbaro ya. Ya, seperti Iya. kabbaro punya makna substantif, punya makna saya tadi istilah apa kan? Punya makna Proses. ritual. Makna ritual. Artinya aktivitasnya. Ya, bisa bermakna apa tadi? Mensucikan, bisa bermakna mengucapkan subhanallah. Oh,
bisa bermakna mensucikan, bisa bermakna mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Oke, kelihatan dekat ya, dekat nih. Berikutnya al-mu'min. Apa makna yang ibu-ibu, bapak sekalian pahami dari kata al-mu'min? Yang memberi keamanan. Iya, yang memberikan keamanan. Pasangannya tadi adalah ini Robbana dan seterusnya dipilih oleh dua ya, calon. Al-mu'min dengan Ya. al-muhaimin. Ya, al-mu'min dengan al-muhaimin. Jadi kita bisa bahas sekaligus ya. Al-muhaimin apa maknanya? Yang Memelihara, mengawasi. Memberikan penjagaan. Ingat Bu Yurlis itu. Pelihara, yang maha memelihara, Pak Guru. Security itu ingat tuh waktu itu sama Bu Yurlis. Tuh. Apa itu Pelihara, tugasnya Pak Guru. security? Menjaga Menjaga. keamanan. Nah, Ya. gitu kan. Kata keamanan itu dari al-mu'min, kemudian dipasangkan menjaganya itu di al-muhaimin. Menjaga apa? Sinonimnya dalam bahasa Indonesia apa? Mengawasi. Iya, Memelihara. Pelihara, Pak Guru. memelihara. Ya, memelihara. Oke, coba kita lihat ya, al-muhaimin tadi itu bermakna menjaga. Al-muhaimin ada dua ininya. Bukan dua, ini paling banyak ini. Dilihat ini. Ini yang paling banyak calonnya ini. Yang pertama ada yang menduga al-muhaimin itu cocoknya dengan robba. Ada juga yang menduga al-muhaimin itu cocoknya dengan yusabbihu. Ada tandanya itu. Bukan, maaf. Bukan yang kedua itu innallaha. Ada yang menduga bahwa al-muhaimin itu cocok dengan innallaha ya'lamu ma la na'lam. Ada juga yang menduga, memahami bahwa al-muhaimin itu pasangannya innaka khairul hafizi. Ya. Innaka khairul hafizi. Nah, itu. Mari kita lihat ya. Rabbana ja'al Indonesia baladan aminan mutmainnan. Apa makna yang Ibu Bapak bisa pahami dari kalimat yang baru kita baca bersama? Ya Allah, Tuhan. jadikanlah Indonesia Indonesia negeri yang aman dan Indonesia mainah tentram. negara aman dan Iya. mutmainah. Betul. Katanya apa Bu Toto tentrem, Kertara Harjo. Iya. Gemah ripah loh jinawi. Ya. Nah, berikutnya itu al-muhaimin. Kalau yusabbihu tadi sudah kita bahas maknanya. Kalau ini innallaha ya'lamu ma la na'lamu apa? Innallaha Mengetahui apa-apa yang tidak kita ketahui. Iya. Apa yang tidak kita ketahui. Ini datang nih si mama lagi nih, si mama lagi. Kok mama? Apa-apa mama, apa-apa mama. Apa-apa yang gitu. Apa-apa yang tidak kita ketahui. Ya, baik. Berikutnya itu innaka khairul hafizin juga diduga cocok dengan al-muhaimin. Apa maknanya? Innaka khairul hafizin. Sesungguhnya engkau sebaik-baik pelindung pemelihara. Ini Pak Guru kayaknya yang cocok. Saya mah seneng banget itu menemani ibu bapak belajar. Cuman kerjanya nanya doang, dijawab semua. Tuh, seandainya yang lain tahu ya bahwa nikmat ya, senang dengar murid itu yang mengeluarkan pendapatnya. Mungkin banyak yang akan ikut serta jalan yang kita lalui ini. Tidak ringan memang mengawali, tapi ini sudah ya rasanya enak hasilnya. Itu dia sudah bisa dirasa ya. Ada alasan semua tadi. Supaya Indonesia ya aman ya harus dijaga. Tuh, supaya ilmu pengetahuannya tidak hilang, dimakan oleh usia, dimakan oleh waktu, juga harus dijaga. Mungkin begitu ya, nalarnya yang memungkinkan. Ini juga Allah memelihara, Allah menjaga. Ya cocok dengan al-muhaimin. Oke, sama-sama kuatnya nih. 1, 2, dan 3. 1, 2, 3 calonnya kuat.
Yang terakhir, bukan terakhir ini, setelah al-muhaimin ada kata al-bari. Apa maknanya al-bari yang ibu bapak? Membentuk, Membentuk menegakkan. kita. Itu setelah Membuat kata bentuk. al-khaliq ya. Al-khaliq apa al-khaliq? Iya. Al-khaliqul bari'ul, Mengadakan, Pak Guru. mengadakan. Ada. Mengadakan. Kita sudah apa tuh membedakan antara menciptakan dengan mengadakan? Ada yang ingat? Cara mudah mungkin Iya. ya. Mengadakan itu bahan-bahannya sudah ada, Iya, Pak Guru. Kalau betul. menciptakan belum. Hebat. Bahan-bahannya sudah ada. Tuh. Coba itu Apa? tempatnya sudah ada. Ya. Untuk Ya. apa ini Pak Guru? Untuk offline. Tempatnya sudah ada. Pesertanya sudah ada. Waktunya juga Tinggal sudah waktunya. leluasa ini karena udah libur, udah pada tamat. Tinggal diadakan. Buatnya ada Pak, Gimana, nastar. Pak Hamid? Bu, itu Bu Fatimah. Di rumah Bu Fatimah ya. Oh, Jangan. Tuh, bahan-bahannya bakso. udah ada tuh. tinggal diadakan. Kita kalau menciptakannya, menciptakan berat lah buat kita. Mengadakan. Iya. Terus pilihannya yang dianggap cocok ada satu ini yang potensinya untuk cocok. Apa itu? Huwa khaliqul alam. Apa maknanya? Dia Dia yang yang telah menciptakan menciptakan alam semesta. alam. Bagus. Ya, Ibu, ya izin ya, Ibu Bapak sekalian, izin memahami cara pikir Ibu Bapak sekalian yang tadi sempat berkata telah, bagaimana kita memahami Iya, ada salah Pak telahnya? Guru. Hah? Enggak. Enggak, Pak Guru. Oh, enggak, maksudnya Pikirnya gimana? pelaku aja. Ternyata ada alifnya ya. Oh iya betul. Ih, Iya. ternyata si alif punya peranan penting ya. Iya, Wah, gara-gara ada alif urutan kedua maka nggak jadi Jadi pakai berubah, telah nggak jadi. ya. Iya, Pak Guru. Sebab telah itu bentuk berapa Bu Fatimah? Bentuk satu. Bentuk satu. Sementara ini kalau ada alif urutan kedua maka dia cocok Bentuk bentuk empat. bentuk Bentuk empat. Nah, diawali dengan mim atau tidak? Tidak. Tidak. Oh, berarti ini adalah bentuk sifat yang berkembang dari fiil 3 huruf. 3 huruf. Nanti 3 Gitu ya Bu Ida ya. Tuh, Bu Ida. Bu Ida. Bu Yani, Bu Yani. Bu Ida, Bu Ida. Bu Ida. Kalau madinnya 3 huruf, bentuk sifatnya itu alif urutan kedua. Kalau madinnya lebih dari 3 huruf, apa maksudnya diawali dengan mim. Oke. Nah, rasanya ini kita masih bisa sabar, tapi kan nggak usah diundur-undur Pak Guru. Yuk kita lihat, yuk sama-sama prediksi kita. Tuh, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kayaknya mudah-mudahan lah ada yang nyantol gitu. Kita mulai dari yang pertama. Yang terakhir belum Pak? Al-Tahir Al-Jabbar. belum. Al-Jabbar. Oh iya. Aduh, ternyata ya. Al-Jabbar. Apa Al-Jabbar? Itu memiliki mutlak gitu. Kuasa, Pak Guru. Kuasa. Kuasa ya. Ada kuasa. Hadir. Masih ingat nggak doa kita? Ada nggak doa di antara 2 sujud yang seakar dengan kata ini? Jabbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Wajib murni kali Pak Guru. Wajib. Wajib murni, oke, ya. bagus. Murni. Ada wajib murni ya. Apa itu wajib murni waktu itu? Maknanya? Penuhilah kebutuhanku. Kebutuhanku. Gimana ya? Penuhilah kebutuhan. Bagaimana cara kita menghubungkan antara penuhilah kebutuhanku dengan yang berkuasa? Wah, di antaranya saya kepikir Karena dia itu berkuasa. Iwan Fals. Oh, Iwan Fals. Ada apa? Tuh, Ben Iwan Fals. Iya, karena kayaknya kalau Pak Haji nggak ketemu nih kalau Pak Haji. Iwan Fals. Penguasa, penguasa, berilah hamba uang. Gitu lagunya. Maka penuhilah kebutuhanku, minta tolongnya kepada penguasa, penguasa, beri hamba uang. Nah, gitu di ujburni itu berikanlah kebutuhanku, ajabar penguasa. Apa pasangan yang dianggap cocok?
Innahu Jadi saya yang ala dua Pak, innahu kulli ala syai'in kulli qadir. Qadir. Apa maknanya? Sesungguhnya dia maha kuasa atas Dia segala sesuatu. Iya. Atas segala segala sesuatu. sesuatu. Wah, lengkap sudah ya. Apa ada yang terlewat Ibu Bapak sekalian? Nggak ada, Pak. Tidak Nah, ada. dan ini ibarat produk yang kita launching, semua ada peminatnya. Semua ada peminatnya. Pilihan pertama ada yang milih, pilihan kedua juga ada yang memilih, yang ketiga juga begitu, keempat juga begitu, kelima juga begitu, keenam juga begitu. Yuk kita lihat. Ibu-ibu ingin tahu kepastiannya mana yang cocok dari perjodohan tadi? Ya. Oke, silahkan. Al-Qudus yusabbihu. Al-Mu'min Rabbana. Cocok. Tuh. Wah, cocok semua ternyata. Wah, luar biasa ini. Cocok semua, walaupun ada yang tadi dianggap cocok, namun harus undur diri karena ada yang lebih beruntung. Al-Jabar apa Pak? Innahu ala kulli benar ya? Innahu ala kulli syai'in qadir. Yes. Ada yang Terus butuh Ya. penjelasan lebih lanjut, kenapa itu yang cocok ya? Gitu. Ada? Kenapa itu yang dianggap lebih cocok ya? Kenapa bukan pilihan yang saya usulkan yang dianggap lebih cocok? Ya? innallaha ya'lam apa ya? Sungguh Berarti innallaha ya'lam nggak ada ya? nggak ada. Ada temennya. Sendirian memang yang milih. Fatimah ya? Iya. Anda belum beruntung. Nah, Iya, konsisten. jangan putus Amin. asa. Nah, jangan putus asa ya. Nggak apa-apa, Masih Bu. ada pilihan berikutnya ya. Ya, Bu. Next, Bu. Oke, baik. Itu dia ibu-ibu sekalian. Kajian kita ini tadi dah tanmiyatul mufradatnya sudah, tamrinat menjodohkannya juga sudah. Nanti kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan latihan-latihan yang lain. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, itu dia materi yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Karena ini sudah saya lihat sudah ada Budes ini yang berbaik hati menjemput kita semua. Maaf, Budes bercanda. Maaf Ustaz lupa. Tiduran. Sudah menjemput Pas kita. bangun lah iya. Itu nggak enak kita udah dijemput. Yuk pulang-pulang udah malam ya. Iya benar. Oke, baik, hati-hati ini ada Bu Muti masih on the way dalam perjalanan. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pahami juga bisa kita gunakan untuk memahami materi-materi lain di luar dari apa yang sudah kita latih, yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk itu ibu-ibu, bapak sekalian, mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Ibu Bapak teman-teman diskusi yang Terima hebat, kasih Pak. yang luar biasa. Ini saya senang. Mudah-mudahan ini kegembiraan ini bisa menjadi pemancing bahagia kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal Nggak tahu alamin. nanti kalau surganya Pak Hamid lebih tinggi kan ya udah ada nih bahan-bahannya untuk kita adakan pertemuan di surganya Pak Hamid. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Izin Ibu Bapak sekalian ya, selamat beristirahat, berkumpul dengan orang-orang yang terkasih. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Selagi terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Yurlis, Bu Mutep, Iya, Pak Hamid, sama Pak Bu Guru. Yayu, Bu Fatimah, Bu Susi, Bu Ida, dan Bu Des ya. Ya, Terima kasih. semuanya maaf. Ya,
Pamit ya. Itu. Yuk. Ya, baik.